Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan membawa Bapak Ibu untuk memahami tentang malaikat Tuhan. Yang saya maksud malaikat Tuhan itu malaikat, M-nya ditulis dengan huruf besar ya. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu dalam Keluaran ya, Keluaran 33 ayat 20 ya, bahwa Tuhan Allah ya, tidak mungkin menemui manusia secara langsung. Ya, seperti yang Alkitab tulis bahwa manusia pasti mati, pasti gosong. Nah, kita melihat di sini ya fenomena yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh para pendeta Tritunggal ya, pendeta tes celup ya. Tes celup, kalau kita bikin tes celup kan tuh turun naik gitu kan. Mereka selalu hoak. Mereka bilang, oh saya baru dibawa Tuhan ke surga. Oh iya, saya baru dibawa Tuhan ke neraka. Gitu. Memangnya Tuhan tuh gaib. Ya. Udah itu saudara rendahkan lagi. Maksudnya saudara tuh si pendeta Tritunggal. Kalau mau tahu surga, baca aja kitab Wahyu. Simpel kan? Ngapain turun naik surga? Maksudnya ngapain tuh? Kenapa kita diajak ke sana turun naik surga? Kan sudah ada bukunya, sudah ada kitabnya, kitab Wahyu. Baca itu. Jangan berhayal. Juga neraka. Neraka kan belum ada. Lokasi di mana? Nanti di dunia yang baru. Setelah dunia yang sekarang ini hilang, ya, dihilangkan oleh Yesus, ya, di dunia yang baru, disitulah neraka. Kenapa? Karena lautannya itu lautan api. Nggak baca Alkitab situ. Dan juga kan belum ada yang dihakimi. Iya kan, penghakiman itu kan belum terjadi. Siapa yang mau taruh di sana? Oke, nah kembali ya, bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menemui manusia secara langsung. Pasti kita gosong. Tuh ya, tadi di ayatnya di Keluaran 33 ayat 20 ya. Jelas ya. Lalu siapa yang menemui Abraham? Kan ada tiga nih ya. Tiga malaikat. Yang satu malaikat itu M-nya huruf besar ya. Yang dua M-nya itu huruf kecil ya. Kalau Bapak Ibu baca ya, dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 33 ya, di mana ketiga malaikat itu menemui Abraham. Dan khususnya ayat yang ke-22 ya, di mana Abraham tetap ada di hadapannya. Begitu. Nah, di hadapan malaikat yang M-nya huruf besar ini, inilah Yesus Kristus. Nah, kaget kan? Kaget. Para pendeta Tritunggal yang kaget. Kadang-kadang nggak baca Alkitab. Malaikat Tuhan, malaikat, saya jelaskan ya, adalah roh. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia membedakan ya, malaikat yang M-nya huruf besar itu ya, itu adalah Allah, dengan malaikat
yang M-nya huruf kecil, malaikat biasa. Nah, sesuai dengan Kolose 1 ayat 15, bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Amin. Juga kalau Bapak Ibu baca dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, kata Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, ada dua ya. Gambar Allah itu yang tidak kelihatan. Itulah roh manusia yang diciptakan. Ya. Lalu rupa Allah itu sesuai dengan Filipi 2 ayat 15 ya, 15 ya. Ayat 6 ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, rupa itu bicara mengenai fisik. Tetapi gambar Allah itu bicara mengenai roh. Nah, sudah mulai mengerti ya Bapak Ibu ya. Apa yang saya jelaskan ya di sini ya. Bahwa malaikat yang M-nya huruf besar itu, malaikat Tuhan, itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Itu adalah Yesus Kristus. Benar apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 56 ya. Bahwa Abraham itu sedang melihat harinya dan dia sudah melihat. Lalu orang-orang Yahudi protes, umurmu belum sampai 50, katanya. Bagaimana engkau sudah bisa ketemu Abraham? Nah, memang secara fisik itu memang berjarak ribuan tahun antara Abraham dengan Yesus. Ya. Secara fisik, ya. Tetapi Yesus itu adalah Firman yang adalah Allah, ya. Dia yang mencipta dalam Yohanes 1 ayat 3, ya. Lalu Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi manusia. Nah, ditegaskan oleh Yesus ya dalam ayat yang ke-58-nya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, itulah dia sebagai roh, sebagai Allah, sebagai firman, dia mencipta. Nah, jadi jelaskan di sini kan. Jelas di sini bahwa firman Allah tidak ada satupun yang bertentangan ya. Jadi dalam hal ini ya, malaikat Tuhan itu jelas ya. Malaikat Tuhan yang M-nya huruf besar itu adalah Yesus roh. Itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan ya. Pada saat menemui Abraham, jelas itu bukan fisik ya. Kenapa? Karena kalau itu fisik, itu akan menabrak Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk hanya sekali, dibentuk sebagai manusia ya. Yohanes 1 ayat 14. Demikian juga ya, pada saat Melkisedek ya, Abraham bertemu dengan Melkisedek, banyak orang-orang Tritunggal ini menyangka ini pertemuan secara fisik. Kalau Melkisedek itu fisik ya, ini kan gambar Yesus ya, gambar Yesus Kristus ya. Itu kalau Melkisedek itu fisik ya, itu pun menabrak Yesaya 43 ayat 10. Bahwa Allah dibentuk hanya sekali saja. Dan tidak pernah ada dua kali. Jadi firman Allah tidak pernah bertabrakan. Yang bertabrakan adalah pemikiran daripada para pendeta Tritunggal yang tidak mengerti Alkitab.
Karena yang mereka baca adalah Alkitab, tetapi mereka membutuhkan referensi dari tulisan-tulisan orang-orang yang tidak ada di Alkitab. Allahnya tidak ada di Alkitab, yang merumuskan juga tidak ada di Alkitab, si Tertullianus, semuanya tidak ada di Alkitab. Makanya pendetanya turun naik surga, turun naik neraka. Bohong aja itu semua. Ayo kembali ke Alkitab, ya. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bahwa kalau Tuhan Allah menemui manusia langsung, manusia pasti mati. Sebab itu yang menemui manusia adalah malaikat Tuhan, yang adalah Yesus Kristus, gambar Allah yang tidak kelihatan. Tetap semangat, baca Alkitab. Shalom.